Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang sultan dan panglima tentara Islam. Kini, ia berhadapan-hadapan dengan Balian the Iberi. Siapa itu Balian? Ia adalah salah satu pemimpin terpenting perang salib. Di pihaknya, ia mengalami kekalahan besar setelah bertempur dengan Salahuddin. Akhirnya, sang sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghentikan pertempuran dan secara damai meminta Balian untuk menyerahkan Yerusalem kepada kaum muslimin dengan beberapa penawaran. Salahuddin berkata, "Aku akan menjamin setiap jiwa kalian, umat Kristen, dengan aman sampai ke wilayah kalian. Aku juga akan mengembalikan raja kalian, dan aku bersumpah, tidak satu pun dari kalian akan disakiti." Balian menjawab, "Bagaimana mungkin? Padahal orang-orang Kristen membantai setiap muslim di Yerusalem ketika mereka merebut kota ini." "Aku bukan seorang pembantai, aku adalah Salahuddin," kata Salahuddin. Mendengar jawaban itu, Balian menjawab, "Jika demikian, dengan perjanjian itu, aku serahkan Yerusalem kepada umat Islam." Itulah dialog yang terjadi antara Salahuddin dengan Balian pada Perang Salib kedua pada abad ke-12. Dalam bukunya Perang Suci, Karen Armstrong menggambarkan, saat Salahuddin dan pasukan Islam membebaskan Palestina, tidak ada seorang Kristen pun yang dibunuh, tidak ada perampasan harta benda, dan bahkan jumlah tebusan pun sangat rendah. Justru Salahuddin menangis terseduh-seduh melihat banyak keluarga yang terpecah belah akibat perang. Ia pun membebaskan banyak tawanan sesuai dengan imbauan Al-Quran. Meski dikenal jago berperang di padang pasir sehingga ia dijuluki singa padang pasir, Salahuddin sejatinya lebih suka menghindari perang dan menghentikan perang secara damai. Meski musuhnya telah diambang atau bahkan telah menelan kekalahan, Salahuddin tidak membalas kejahatan pasukan salib yang telah membunuh setiap muslim di Yerusalem ketika mereka berhasil merebut kota suci itu lebih dari seabad sebelumnya. Kekaguman terhadap Salahuddin tidak hanya datang dari kalangan muslim saja. Keadilan dan kenegarawanannya juga membuat umat Nasrani berdecak kagum padanya. Dikisahkan suatu ketika seorang tua beragama Kristen bertanya kepada Salahuddin, "Mengapa Tuan tidak membalas musuh-musuh Tuan?" Apa jawaban Salahuddin? Sambil tersenyum, Salahuddin menjawab, "Islam bukanlah agama pendendam dan sangat mencegah seseorang melakukan perkara yang tidak berperi kemanusiaan. Islam menyuruh umatnya untuk menepati janji dan memaafkan kesalahan orang lain, serta melupakan kekejaman musuh meskipun sebelumnya mereka menindas kita." Mendengar jawaban itu, bergetarlah hati orang tua itu. Ia pun berkata, "Sungguh indah agama Tuan, maka pada akhir hayatku ini, bagaimana agar aku bisa memeluk agamamu?" Salahuddin menjawab, "Ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Selain itu, dalam banyak buku sejarah dan referensi lainnya, kita akan menemukan banyak kisah unik dan menarik seputar Salahuddin yang layak kita teladani. Salah satunya pernah di tengah suasana perang, Salahuddin beberapa kali mengirimkan buah-buahan untuk Raja Richard yang sedang sakit. Ia bahkan mengutus dokter terbaiknya dan menyamar sebagai dokter untuk memeriksa dan mengobati raja yang menjadi musuhnya itu. Luar biasa. Atas semua kemuliaannya itu, seorang dosen di University of London
dan penulis buku tentang perang salib menyebut bahwa Salahuddin adalah pahlawan utama bagi umat Islam. Sekian sedikit kisah tentang Salahuddin. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan meneladaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.